Mirsa, Hayono Isman, anggota DPR dari Partai Demokrat, secara resmi mendukung pasangan petahana Ahok Jarot yang diusung poros Tuku Umar. Sedangkan poros Cikeas sebelumnya mencalonkan Agus Yudhoyono dengan Silviana Murni untuk bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta. Hayono Isman, kader Partai Demokrat, membelot dari keputusan Susilo Bambang Yudhoyono yang mengusung pasangan Agus Yudhoyono dan Silviana Murni untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta tahun depan. Mantan Menpora ini secara resmi mendukung pasangan petahana Ahok Jarot yang diusung PDIP, Golkar, Hanura, dan Nasdem. Padahal Hayono Isman juga menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Alasan dukungan Hayono pada Ahok Jarot karena pasangan calon petahana telah teruji memimpin Jakarta, paham dengan permasalahan Jakarta, masyarakatnya, dan bukan calon yang instan. Partai politik itu bertanggung jawab terhadap menghadirkan calon pemimpin bangsa, termasuk di DKI Jakarta, secara profesional. Tidak boleh dadakan. Tidak boleh dadakan. Jadi kalau begitu nanti repot. Ya kan? Demokrasi kita bisa demokrasi dadakan. Itu tidak boleh terjadi. Nah, saya melihat dari ketiga calon ini, yang tidak dadakan ya hanya Pak Ahok dan Pak Jarot. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman justru menyatakan dukungan terhadap bakal calon gubernur Basuki Cahayapurnama dan juga bakal calon wakil gubernur Jarod Saiful Hidayat. Ya, alasannya Hayono menilai pasangan Ahok Jarot merupakan satu-satunya pasangan yang siap menghadapi kontestasi pemilihan gubernur 2017. Didampingi anaknya Mandira Isman yang sebelumnya sudah bergabung dengan Muda Mudi Ahok, Hayono Isman mengaku Ahok adalah pemimpin yang masih dibutuhkan warga DKI Jakarta. Ia menyatakan sudah lama menilai kinerja petahana Gubernur Ahok yang progresif, membangun sistem pelayanan atau birokrasi yang bersih, dan menata kota Jakarta hingga mengurangi titik banjir. Ia menyatakan contoh kepemimpinan yang melayani masyarakat seperti Ahok Jarot harus didukung. Hayono menegaskan saat ini hanya pasangan Ahok Jarot yang memiliki kesiapan memimpin Jakarta dengan visi misi serta kemampuan yang sudah terbukti baik. Nah, saya melihat dari ketiga calon ini yang tidak dadakan ya hanya Pak Ahok dan Pak Jarot. Ya, jadi ya, sehingga dengan demikian pilihan saya jatuh kepada kedua pasangan kedua orang ini. Calon belum ada nomornya ya. Jadi kenapa demikian? Karena persiapannya sudah lebih matang. DKI Jakarta, rakyat Jakarta membutuhkan gubernur yang siap bekerja. Saya hadir di sini sebagai pribadi, bukan sebagai Dewan Pembina Partai Demokrat, bukan sebagai Ketua Umum Kosgoro. Pasangan yang diusung, kenapa Partai Demokrat justru seolah-olah terbelah, Pak Ruhut? Saya rasa enggak juga, ya. Tapi perlu diketahui, saya orang yang paling loyal dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa yang enggak tahu, 10 tahun beliau, saya ini anjingnya SBY, kata orang. Karena saya diehard beliau. Beliau mengajarkan Demokrat penyeimbang berada di tengah. Oh, rupanya sekarang udah enggak, ya enggak apa-apa. Sekarang sudah enggak. Maksudnya seperti apa? Maksud tidak menjadi penengahnya itu seperti apa, Bang Ruhut? Jujur saja, dari awal saya sudah katakan, saya buka komunikasi dengan Ahok. Ya. Dan apabila nanti Demokrat ada kader dari dalam, saya akan dukung kader yang didukung oleh Partai Demokrat. Kan kita tahu akhirnya sekarang Mas Agus Harimurti Yudhoyono yang sudah saya anggap adik saya, perwira terbaik di level perwira menengah, ya. Gimana saya nggak kaget? Agus itu the coming leader untuk TNI. Saya punya cita-cita satu saat beliau bintang 4. Atau satu saat manakala beliau sudah bintang, karena beliau orang yang cerdas, beliau mempunyai kemampuan bukan hanya di bidang TNI, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah matang, paling tidak seperti waktu putra Lee Kuan Yew, siapa yang kemudian menerjunkan Mas Agus ke dalam kontestasi itu saya nggak tahu. Kalau memang ini ide dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono, aku hormati. Tapi apabila ini karena pembisik-pembisik dan koalisi membantunya,
aku ikut sedih. Bang Ruhut melihat yang mana? Apakah ini benar suara Pak SBY dan Ibu Ani, atau ini orang-orang di dekat Pak SBY yang melakukan pembisikan itu yang Pak maksud? Kalau aku lihat orang-orang di dekat itu. Apa tujuannya? Saya nggak ngerti. Apa mungkin ya ada sesuatu, saya tidak enak mengungkapkan di sini, tapi paling tidak saya kadang-kadang bicara ada dengan sesuatu itu apa Bang? Karena Abang di media juga sangat frontal, saya melihat komentarnya ini seperti pembunuhan karir dari Mas Agus di militer. Itu yang saya lihat. Karena jujur, boleh ditanya kepada Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Joko Widodo. Beliau seorang negarawan sangat arif dan bijaksana. 3-4 bulan yang lalu, di Istana Negara, kami berdua, ya, maghrib sampai malam hari lebih kurang 2 jam ngobrol-ngobrol. Oke. Waktu saya mau pamit, saya katakan, Pak, saya titip Pak, adik saya putranya Pak SBY, Agus Yudhoyono, perwira menengah yang cemerlang, di dalam kepemimpinan Bapak, agar kita dukung biar karirnya naik terus. Dan Pak Jokowi sangat mendukung itu. Oke. Tapi ternyata Gitu. justru malah dicalonkan. Dicalonkan, dan saya sedih. Beberapa pembisik itu ngomong di beberapa TV dan media, itu yang saya sedih. Nanti saya akan menanyakan siapa pembisik-pembisik ini dan apa tujuannya. Tapi sekarang saya akan ke Mas Jayadi terlebih dahulu agar kita melihat dalam spektrum yang lebih luas begitu. Kenapa Mas Jayadi di saat partai-partai lain terlihat kompak atau berusaha untuk kompak, justru malah Partai Demokrat seolah-olah terbelah begitu. Ada 2 petinggi partainya seperti Bang Ruhut sendiri, kemudian ada juga petinggi partai yang lain, Hayono Isman, yang terang-terangan justru malah mendukung kandidat lain, yakni Ahok dan juga Jarot. Ya pertama ya sebetulnya yang pengurus partai yang membelot tidak hanya Demokrat ya. Ada Boy Sadikin di PDI Perjuangan yang juga tidak setuju dengan keputusan partainya ya. Cuma memang yang paling menarik memang di Demokrat, karena keputusan Demokrat itu memang satu mengejutkan. Yang kedua menimbulkan pertanyaan seperti pertanyaan yang dimunculkan oleh Bang Ruhut, sehingga tidak begitu jelas alasannya apa begitu. Apa sebenarnya menurut Anda, kalau tadi Bang Ruhut mengatakan tidak enak mengatakan tujuan sebenarnya, tapi kalau Mas Jayadi melihat apa sih sebenarnya tujuan dibalik diajukannya Agus Yudhoyono ini dalam kontestasi pilkada nanti? Saya sendiri juga tidak begitu paham, tapi kalau kita membaca, ada satu kemungkinan yang bisa saya munculkan, yaitu mungkin Pak SBY ingin agar estafeta kepemimpinan di Demokrat segera beralih kepada penggantinya. Nah, pilkada DKI itu bisa dijadikan entry point gitu, atau momentum bagi the rising star ya, the increasing prominent leader seperti Agus untuk masuk ke politik. Saya kira dalam perhitungan Pak SBY mungkin kalah atau menang Agus Yudhoyono itu tidak terlalu masalah. Kalau dia kalah, maka masyarakat atau orang akan beranggapan ya wajar saja dong kalah gitu kan. Karena memang sangat baru, belum punya pengalaman, dan yang dihadapi adalah petahana gitu kan, yang cukup kuat gitu. Kalaupun menang maka itu bonus gitu kan. Jadi bukankah kalau misalnya silakan Mas Jayadi, mohon maaf, silakan. Iya, jadi dengan keadaan dengan kondisi seperti itu, maka kalau misalnya keikutsertaan Agus Harimurti Yudhoyono di Pilkada DKI itu dapat menjadi momentum yang sangat sangat penting, sangat berguna, yang sangat signifikan pengaruhnya untuk memperkenalkan dia kepada orbit politik Indonesia, dan melalui pemilihan Jakarta dia langsung masuk ke level pembicaraan di prime time di tingkat nasional. Sehingga mohon ditahan di sana Mas Jayadi. Mohon ditahan di sana, saya akan ke Bang Ruhut sekarang. Bang Ruhut setuju kalau misalnya ini adalah momentum untuk memperkenalkan, walaupun harus meninggalkan karir militer, dan juga kalau misalnya kalah, tadi Mas Jayadi melihat tidak ada salahnya kalau misalnya kalah, namanya tetap akan berkibar di 2019. Itu yang saya tidak setuju, ya. Kalau memang itu pemikirannya. Tapi kembali, kalau ini mau daripada orang yang saya hormati, orang tuanya Mas Agus,
ya orang yang saya hormati, Ibu Ani Yudhoyono, ibunya Mas Agus, saya hormati itu. Tapi kalau pembisik, karena saya punya cita-cita dan saya pernah cerita dengan Pak SBY sama Ibu Ani Yudhoyono, dia akan menjadi the rising star bukan sekarang, 2024. Dan Pak SBY pun juga dalam beberapa kesempatan mengatakan seharusnya prajurit TNI fokus bercita-cita menjadi jenderal, bukan menjadi pejabat daerah. Itu benar. Bapak beberapa kali, dan saya ingat Bapak juga pernah cerita manakala waktu beliau yang punya cita-cita, dan semua TNI jenderal masuk akademi militer termasuk adik saya Iskandar Sitompul, siapapun dia maunya dia bisa meraih bintang 4, termasuk Pak SBY loh. Beliau mengatakan waktu beliau ditugaskan menjadi menteri, beliau sedih. Beliau pada waktu itu Kasospol. Karena beliau punya cita-cita maunya bintang 4. Baik. Sekarang saya akan jeda terlebih dahulu, nanti saya akan tanyakan, kalau misalnya posisi sudah begini, partai Anda mendukung Mas Agus, pantaskah, masihkah Anda mendukung Ahok dan juga Jarot? Dan kalau misalnya masih ataupun tidak masih, atau sudah tidak lagi, alasannya apa? Kami akan kembali membahasnya saat lagi, tetaplah bersama kami. Ini Mas Agus terlihat berat meninggalkan militer, namun Mas Agus juga dalam kesempatan yang lain mengatakan dia tanpa tekanan maju dalam pilkada. Memang ada tekanan begitu untuk dia memaksa dia untuk maju dalam pilkada kali ini? Kepada penggantinya. Nah, pilkada DKI itu bisa dijadikan entry point gitu, atau momentum bagi the rising star ya, the increasing prominent leader seperti Agus untuk masuk ke politik. Saya kira dalam perhitungan Pak SBY mungkin kalah atau menang Agus Yudhoyono itu tidak terlalu masalah. Kalau dia kalah, maka masyarakat atau orang akan menganggap ya wajar saja dong kalah gitu kan. Karena memang sangat baru, belum punya pengalaman, dan yang dihadapi adalah petahana gitu kan, yang cukup kuat gitu. Kalaupun menang maka itu bonus gitu kan. Jadi bukankah kalau misalnya silakan Mas Jayadi, mohon maaf, silakan. Iya, jadi dengan keadaan seperti, dengan kondisi seperti itu, maka kalau misalnya keikutsertaan Agus Harimurti Yudhoyono di Pilkada DKI itu dapat menjadi momentum yang sangat sangat penting, sangat berguna, yang sangat signifikan pengaruhnya untuk memperkenalkan dia kepada orbit politik Indonesia, dan melalui pemilihan Jakarta dia langsung masuk ke level pembicaraan di prime time di tingkat nasional. Sehingga mohon ditahan di sana Mas Jayadi. Mohon ditahan di sana, saya akan ke Barut sekarang. Barut setuju kalau misalnya ini adalah momentum untuk memperkenalkan, walaupun harus meninggalkan karir militer, dan juga kalau misalnya kalah, tadi Mas Jayadi melihat tidak ada salahnya kalau misalnya kalah, namanya tetap akan berkibar di 2019. Itu yang saya tidak setuju, ya. Kalau memang itu pemikirannya, tapi kembali, kalau ini mau daripada orang yang saya hormati, orang tuanya Mas Agus, ya, orang yang saya hormati, Ibu Ani Yudhoyono, ibunya Mas Agus, saya hormati itu. Tapi kalau pembisik, karena saya punya cita-cita menengah yang cemerlang di dalam kepemimpinan Bapak, agar kita dukung biar karirnya naik terus. Dan Pak Jokowi sangat mendukung itu. Tapi ternyata itu justru malah dicalonkan. Dicalonkan, dan saya sedih beberapa pembisik itu ngomong di beberapa TV dan media, itu yang saya sedih. Nanti saya akan tanyakan siapa pembisik-pembisik ini dan apa tujuannya. Tapi sekarang saya akan ke Mas Jayadi terlebih dahulu agar kita melihat dalam spektrum yang lebih luas begitu. Kenapa Mas Jayadi di saat partai-partai lain terlihat kompak atau berusaha untuk kompak, justru malah Partai Demokrat seolah-olah terbelah begitu. Ada dua petinggi partainya seperti Bang Ruhut sendiri, kemudian ada juga petinggi partai yang lain, Hayono Isman, yang terang-terangan justru malah mendukung kandidat lain, yakni Ahok dan juga Jarot. Ya pertama ya, sebetulnya yang pengurus partai yang membelot tidak hanya Demokrat ya. Ada Boy Sadikin di PDI Perjuangan yang juga tidak setuju dengan keputusan partainya ya. Cuma memang yang paling menarik memang di Demokrat, karena keputusan Demokrat itu memang satu mengejutkan, yang kedua menimbulkan pertanyaan seperti pertanyaan yang dimunculkan oleh Bang Ruhut, sehingga tidak begitu jelas alasannya apa begitu.
Apa sebenarnya menurut Anda, kalau tadi Bang Ruhut mengatakan tidak enak mengatakan tujuan sebenarnya, tapi kalau Mas Jayadi melihat apa sih sebenarnya tujuan dibalik diajukannya Agus Yudhoyono ini dalam kontestasi pilkada nanti? Saya sendiri juga tidak begitu paham, tapi kalau kita membaca, ada satu kemungkinan yang bisa saya munculkan, yaitu mungkin Pak SBY ingin agar estafeta kepemimpinan di Demokrat segera beralih. Perwira terbaik di level perwira menengah, ya. Gimana saya nggak kaget? Agus itu the coming leader untuk TNI. Saya punya cita-cita satu saat beliau bintang 4, atau satu saat manakala beliau sudah bintang, karena beliau orang yang cerdas, beliau mempunyai kemampuan bukan hanya di bidang TNI, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah matang, paling tidak seperti waktu putra Lee Kuan Yew, B.J. Lee, siapa yang kemudian menerjunkan Mas Agus ke dalam kontestasi itu saya nggak tahu. Kalau memang ini ide dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono, aku hormati. Tapi apabila ini karena pembisik-pembisik dan koalisi membantunya, aku ikut sedih. Bang Ruhut melihat yang mana? Apakah ini benar suara Pak SBY dan Ibu Ani, atau ini orang-orang di dekat Pak SBY yang melakukan pembisikan itu yang Pak maksud? Kalau aku lihat orang-orang di dekat itu. Apa tujuannya? Saya nggak ngerti. Apa mungkin ya ada sesuatu, saya tidak enak mengungkapkan di sini, tapi paling tidak saya kadang-kadang bicara ada dengan sesuatu itu apa Bang? Karena Abang di media juga sangat frontal, saya melihat komentarnya ini seperti pembunuhan karir dari Mas Agus di militer. Itu yang saya lihat. Karena jujur, boleh ditanya kepada Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Joko Widodo. Beliau seorang negarawan sangat arif dan bijaksana. 3-4 bulan yang lalu di Istana Negara kami berdua, ya, maghrib sampai malam hari lebih kurang 2 jam ngobrol-ngobrol. Oke. Waktu saya mau pamit, saya katakan, Pak, saya titip Pak, adik saya putranya Pak SBY, Agus Yudhoyono, membangun sistem pelayanan atau birokrasi yang bersih dan menata kota Jakarta hingga mengurangi titik banjir. Ia menyatakan contoh kepemimpinan yang melayani masyarakat seperti Ahok Jarot harus didukung. Hayono menegaskan saat ini hanya pasangan Ahok Jarot yang memiliki kesiapan memimpin Jakarta dengan visi misi serta kemampuan yang sudah terbukti baik. Nah, saya melihat dari ketiga calon ini yang tidak dadakannya hanya Pak Ahok dan Pak Jarot. Ya, jadi ya, sehingga dengan demikian pilihan saya jatuh kepada kedua orang ini. Calon belum ada nomornya ya. Jadi kenapa demikian? Karena persiapannya sudah lebih matang. DKI Jakarta, rakyat Jakarta membutuhkan gubernur yang siap bekerja. Saya hadir di sini sebagai pribadi, bukan sebagai Dewan Pembina Partai Demokrat, bukan sebagai Ketua Umum Kosgoro. Pasangan yang diusung, kenapa Partai Demokrat justru seolah-olah terbelah, Pak Ruhut? Saya rasa enggak juga, ya. Tapi perlu diketahui, saya orang yang paling loyal dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa yang enggak tahu, 10 tahun beliau, saya ini anjingnya SBY, kata orang. Karena saya diehard beliau. Beliau mengajarkan Demokrat penyeimbang berada di tengah. Oh, rupanya sekarang udah enggak, ya enggak apa-apa. Sekarang sudah enggak. Maksudnya seperti apa? Maksud tidak menjadi penengahnya itu seperti apa, Bang Ruhut? Jujur saja, dari awal saya sudah katakan, saya buka komunikasi dengan Ahok. Ya. Dan apabila nanti Demokrat ada kader dari dalam, saya akan dukung kader yang didukung oleh Partai Demokrat. Kan kita tahu akhirnya sekarang Mas Agus Harimurti Yudhoyono yang sudah saya anggap adik saya. Mirsa, Hayono Isman, anggota DPR dari Partai Demokrat secara resmi mendukung pasangan petahana Ahok Jarot yang diusung poros Teguh Umar. Sedangkan poros Cikeas sebelumnya mencalonkan Agus Yudhoyono dengan Silviana Murni untuk bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta. Hayono Isman, kader Partai Demokrat, membelot dari keputusan Susilo Bambang Yudhoyono yang mengusung pasangan Agus Yudhoyono dan Silviana Murni untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta tahun depan.
Mantan Menpora ini secara resmi mendukung pasangan petahana Ahok Jarot yang diusung PDIP, Golkar, Hanura, dan Nasdem. Padahal Hayono Isman juga menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Alasan dukungan Hayono pada Ahok Jarot karena pasangan calon petahana telah teruji memimpin Jakarta, paham dengan permasalahan Jakarta, masyarakatnya, dan bukan calon yang instan. Partai politik itu bertanggung jawab terhadap menghadirkan calon pemimpin bangsa, termasuk di DKI Jakarta, secara profesional. Tidak boleh dadakan. Tidak boleh dadakan. Jadi kalau begitu nanti repot. Ya. Demokrasi kita bisa demokrasi dadakan. Itu tidak boleh terjadi. Nah, saya melihat dari ketiga calon ini, yang tidak dadakan ya hanya Pak Ahok dan Pak Jarot. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman justru menyatakan dukungan terhadap bakal calon gubernur Basuki Cahayapurnama dan juga bakal calon wakil gubernur Jarod Saiful Hidayat. Ya, alasannya Hayono menilai pasangan Ahok Jarot merupakan satu-satunya pasangan yang siap menghadapi kontestasi pemilihan gubernur 2017. Didampingi anaknya Mandira Isman yang sebelumnya sudah bergabung dengan muda-mudi Ahok, Hayono Isman mengaku Ahok adalah pemimpin yang masih dibutuhkan warga DKI Jakarta. Ia menyatakan sudah lama menilai kinerja petahana Gubernur Ahok yang progresif.